kabarnya hari ini? Sehat ya? Luar biasa? Antusias? Yes. Puji Tuhan atas kebaikan Tuhan ya dalam hidup kita. Kita hari ini masih bisa sekolah minggu lagi nih, meskipun secara virtual. Tapi lama-lama seru juga ya sekolah minggu virtual ya. Kakak ada suka lihat karya-karya yang kalian buat, ayat-ayat hafalan yang kalian presentasikan ya. Keren-keren banget. Pokoknya kita maju terus dan semangat terus ya. Sekolah Minggu GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Kita mau berdoa dulu. Kita mau satukan hati kita. Yuk ditutup matanya, dilipat tangannya, konsentrasi, sungguh-sungguh kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh hebat, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mengagumi Engkau dan kami mau bersorak atas besarnya perbuatan-Mu, keselamatan yang Kau berikan pada kami, hebatnya perbuatan dan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita sama-sama yel-yel ya, kita mau dengar dulu yuk satu ayat firman Tuhan. Kakak Nada mau bacain dari Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Nah, kita kan sama-sama nih ada di komunitas Sekolah Minggu GBI Taman Permata dan Sentra Karawaci. Orang-orang yang semuanya Tuhan kasihi ya, orang-orang yang menerima kebaikan dan keselamatan dari Tuhan. Yuk kita sama-sama bersorak, yuk kita sama-sama memuji Tuhan dengan semangat ya pagi hari ini ya. Kita mau sama-sama naikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Tapi sebelumnya Kakak Nada mau ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita yel-yel dulu. Yuk udah berdiri, ini Kakak Nada udah menjauh nih, udah siap-siap mau lompat ya. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, lagi, joy, 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 sukacita, sukacita, Gak apa-apa ya, kita akapela dulu ya Laskar Kristusnya ya, yel-yelnya. Nanti suatu saat nanti pasti akan ada musik lagi, oke? Nah, sekarang yuk sebelum kita memuji Tuhan, kita mau sama-sama bacakan, kita mau sama-sama katakan moto Sekolah Minggu GBI Taman Permata ya. Aku harus berbuah supaya sampai ke surga. 1. Rajin sekolah minggu. 2. Rajin baca Alkitab. 3. Melakukan firman Tuhan. 4. Semangat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat apa tadi? Semangat memuji dan menyembah Tuhan ya. Berarti semuanya semangat ya. Kita sama-sama mau mengecap dan melihat betapa baiknya Tuhan. Semuanya masih berdiri kan? Masih ya. Kita sama-sama katakan kecaplah dan lihatlah ya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan
kita bersorak dan memuji Tuhan, itu untuk menyenangkan hati Tuhan dan mensyukuri semua kebaikannya. Adik-adik, kita siapkan yuk hati kita supaya menjadi tanah yang gembur, tanah yang subur, untuk bisa menerima firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang ditanam tumbuh subur ya, tumbuh subur dan berbuah banyak, sehingga hidup kita menjadi berkat untuk orang lain. Sama-sama kita mau naikkan pujian. Dialah Tuhan kita yang setia, Bapa kita yang setia. Mari adik-adik kita mau bersungguh-sungguh menaikkan pujian ini sebagai ungkapan hati kita. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kita mau katakan, dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Kita mau katakan, Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas? Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepadamu. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, salam, selamat pagi adik-adik semuanya. Sebentar lagi kita mau dengar cerita sekaligus kita mau belajar ya.
Nah, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Bapak buat hari ini, buat pagi hari ini Tuhan, kami boleh dalam keadaan sehat dan kami boleh akan belajar bersama-sama ya Tuhan tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang membuka hati kami masing-masing untuk boleh mengerti, boleh mendengar ya Tuhan, dan boleh melakukan ya Tuhan firman yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau dengar cerita dan sekaligus kita mau belajar tentang tembok Yeriko. Ada yang tahu nggak tentang apa itu tembok Yeriko? Atau ceritanya tentang apa sih tembok Yeriko? Mungkin sebagian sudah tahu ya. Nanti kita lihat lagi ceritanya dan kita pelajari tentang kisah tentang tembok Yeriko. Nah, kita dengar ceritanya dan sekaligus kita menonton ya. Kita lihat sama-sama. Nanti adik-adik dengarkan ceritanya dan kita pelajari. Oke, kita lihat ya. Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Tidak ada orang keluar atau masuk. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Oke, di sini diceritain ada tembok Yeriko dan ada orang Israel. Kenapa ada tembok Yeriko? Kenapa orang Israel mau ke tembok Yeriko? Jadi ceritanya dulu, kalau adik-adik masih ingat zamannya bangsa Israel yang tinggal di tanah Kanaan, akhirnya tapi dilanda kelaparan, akhirnya mereka pergi ke Mesir. Nah, karena mereka pergi ke Mesir, Kanaan ini, kota mereka, tempat mereka sebelumnya, ternyata ditempati ada orang-orang asing yang menempati tanah Kanaan. Itu salah satunya yaitu Yeriko. Nah, bangsa Israel itu disuruh oleh Tuhan untuk kembali lagi, untuk mengambil lagi kota Yeriko tersebut. Jadi kalau dilihat dari video ini yang di sebelah kiri, yang rombongan ini bangsa Israel. Mereka akan mendatangi kota Yeriko. Tapi di situ ternyata kota Yeriko itu dikelilingi oleh tembok yang sangat besar. Temboknya itu kurang lebih tingginya 9 meter. Kalau 9 meter itu kira-kira mungkin setinggi rumah kita. Lebih lagi. Kemudian tebal temboknya itu 3 meteran lebih. Jadi itu kebayang ya. Itu tinggi dan sangat tebal temboknya. Oke, kita lihat lagi ya. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, "Angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala." Oke, bangsa Israel waktu datang ke kota Yeriko itu dipimpin oleh siapa? Oleh Yosua ya. Yosua, kemudian Yosua ini diperintahkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel kota Yeriko. Kemudian rombongan tersebut mereka disuruh mengelilingi tembok Yeriko dengan ada bagiannya. Jadi yang pertama itu adalah pasukan yang bersenjata. Kemudian ada para imam yang meniup sangkakala. Sangkakala itu apa ya? Tahu nggak sangkakala itu apa? Sangkakala itu dia biasanya terbuat dari tanduk domba. Bentuknya kayak trompet. Jadi kalau itu bisa ditiup. Jadi kalau ditiup dia akan. Nah, nanti ini seperti ini nih kira-kira nih suaranya ya. Suara sangkakala seperti ini nih. Nah, itu ketika ditiup itu akan keluar suara. Kemudian ada juga tadi sebelumnya ada tabut ya. Ada tabut. Nah, tabut ini sebagai simbol kehadiran Tuhan.
Jadi ini sangat suci. Oke. Kemudian di belakangnya lagi ada pasukan-pasukan lagi dari bangsa Israel. Jadi Tanduk domba Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala, tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan janganlah perdengarkan suaramu. Nah, jadi mereka setelah menyusun rombongan tadi dari pasukan, para imam, dan pasukan lagi, mereka akan mengelilingi tembok. Tapi mereka tidak boleh bersuara, harus diam. Tidak ada yang boleh bersuara. Jadi mereka hanya mengelilingi itu, tembok itu, tanpa ada suara, hanya hentakan kaki saja. Semuanya tidak ada yang bersuara. Oke? Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. dan kepada bangsa itu dikatakan, Majulah, kelilingilah kota itu. segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala. Maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus di... Oke, mereka diperintahkan Tuhan itu mengelilingi tembok Yeriko selama 6 hari. Sebenarnya sampai 7 hari. Jadi 6 hari mereka, jadi hari pertama mereka mengelilingi tembok Yeriko tanpa suara. Itu hari pertama. Hari pertama sampai hari ke-6 itu hanya mengelilingi 1 kali tanpa ada suara. Ya. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Hanya 1 kali. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat Berkeliling 1 perkemahan kali itu. mereka istirahat. Demikianlah juga pada sama. hari kedua, mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan. Dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Sampai hari ke-6 mereka hanya 1 kali. Tetapi pada hari yang ke-7, Ini hari ke-7. mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Jadi selama 6 hari berapa kali mengelilingnya? 6 kali, karena 1 hari 1 kali ya. Kemudian di hari yang ke-7 mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya, ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Nah, di hari ke-7 setelah mereka mengelilingi 7 kali tembok itu, kemudian para imam yang meniup sangkakala tadi, mereka tiup yang panjang. Kemudian si Yosua memerintahkan, bersoraklah, bersoraklah, karena Tuhan sudah menyerahkan kota Yeriko ini kepada kita. Akhirnya semua bangsa Israel semua bersorak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi setelah itu? Nah, akhirnya tembok itu Dan kota itu runtuh. dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. lalu bersoraklah bangsa itu. Bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, maka runtuhlah tembok itu.
Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi, ditaruh mereka di dalam perbendaharaan. Oke, itu tadi ya cerita tentang bangsa Israel yang merubuhkan tembok Yeriko. Adik-adik, di situ di hari terakhir mereka bersorak dengan sepenuh hati mereka, sekuat tenaga mereka bersorak. Karena apa? Karena mereka menang. Karena mereka telah menang. Mereka menang meruntuhkan tembok Yeriko tersebut. Nah, ada hal yang kita mau lihat tentang kisah Yosua tadi. Kalau sekarang mungkin disuruh merobohkan tembok, mungkin caranya pakai bom kali ya. Boom, bisa langsung hancur. Tapi Tuhan suruh Yosua malah disuruh mengelilingi. Loh Tuhan, gimana caranya? Kok bisa dengan mengelilingi bisa merobohkan tembok? Tapi apa yang dilakukan oleh Yosua dan para bangsa Israel? Mereka mendengarkan Tuhan, kemudian apa? Mereka melakukan, dan apa? Mereka setia. Kalau mereka sudah mendengar nih, kemudian mereka melakukan. Kalau misalkan mereka di hari pertama atau di hari kedua, cuma mengelilingi saja, ngapain Tuhan? Orang nggak akan mungkin ini roboh. Tapi apa? Mereka tetap melakukannya selama 7 hari. 7 hari mereka tetap melakukan. Mereka setia melakukan itu. Dan akhirnya di hari ke-7 mereka bersorak semuanya seperti orang ini ya, seperti apa namanya? Kalau adik-adik pernah nonton sepak bola gitu ya, begitu gol itu akan bersorak sekencang-kencangnya. Dan mereka setia melakukan mengelilingi tembok tersebut, dan hari ke-7 mereka bersorak dan mereka menang. Akhirnya mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko tersebut. Nah, mereka merebut semua kota-kota Yeriko. Jadi adik-adik, kita bersorak di sini artinya kita menang. Kita sudah menang, ditebus oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang menang, sebagai orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, ya kita harus, orang menang ada nggak sih yang nangis? Ada ya, mungkin nangisnya karena senang, tapi orang senang tuh harusnya bersuka cita. Nah, kita juga sama, kita juga harus selalu bersuka cita karena kita sudah dimenangkan. Dan kita harus selalu seperti orang yang bersorak-sorai. Berarti bersorak-sorai itu kan penuh dengan sukacita ya. Nggak ada tuh orang yang lagi sedih bersorak-sorai, itu nggak ada. Pasti orang bersorak-sorai itu pasti orang-orang yang bersukacita. Adik-adik harus selalu bersukacita, adik-adik harus selalu semangat, adik-adik harus selalu mendengarkan Tuhan, mendengarkan mama papa, melakukan semua firman Tuhan dan setia terus, karena Tuhan pasti akan bersama dengan kita dan akan melakukan apapun buat kita. Oke? Jadi selamat selalu bersorak-sorai, selamat selalu bersukacita, dan selamat hari Minggu. Kita akhiri, kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kami sudah mendengar, sudah belajar tentang tembok Yeriko. Kami akan menjadi seperti bangsa Israel yang akan mendengar Tuhan, akan melakukan dan setia apa yang sudah Tuhan firmankan dan Tuhan berikan buat kami. Dan biarlah kami juga menjadi anak-anak yang terus bersukacita, anak-anak yang terus bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hari kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Mazmur 5 ayat 4. Di waktu pagi kau mendengar seruanku. Di waktu pagi aku mengatur persembahan untukmu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Terima kasih kakak-kakak dan teman-teman. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan Yesus memberkati. 5 ayat 4a. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada pagi Engkau mendengar seruanku. Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggumu. Mazmur 5 ayat 4.